Ibu bapak dan hari bersama Gusti bangsa katela menunggu mau kebalamis uripku Saya adalah pendeta GITJ Anugerah Tebing Suluh, asal gereja Bapak Pendeta Upgrade. Tetapi sehari-hari saya diutus untuk mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya di Palembang. Jadi saya sehari-harinya di sana, selain kalau ada jadwal pelayanan minggu dan pelayanan gerejawi lainnya, saya ke GITJ Anugerah. Saya dianugerahi istri satu, Bapak Ibu, tapi anaknya dua. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Istrinya satu, anaknya dua. Anak saya dua-duanya laki-laki, masih kecil-kecil, yang satu kelas 3 SD 9 tahun dan yang satu umur 3 tahun. Ya. Tadi malam saya ditelepon badannya panas, mungkin rindu bapaknya. Sudah hampir 1 minggu ini saya bepergian dari kemarin dari kota Malang, kemudian ke sini sudah 1 minggu ini. Berangkat hari Minggu yang lalu setelah ibadah, dan ini sudah hari Minggu. Jadi mungkin sudah rindu, saya juga sudah rindu. Demikian saya kira perkenalan singkat. Nanti Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang saya dan pelayanan di Sumatera, setelah ibadah ini dengan senang hati saya akan menanggapinya. Demikian, kita kembali kepada firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan oleh gereja kepada saya beberapa waktu yang lalu, yaitu kasih yang menyelamatkan. Ada ditulis atau tidak? Tidak ya. Kasih yang menyelamatkan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14, Bapak Ibu dan Saudara. Tadi kita sudah membacanya secara bahasa Jawa gitu ya. Saya akan membacakan sekali lagi dalam bahasa Indonesia supaya lebih dekat dengan kita semua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita kasih yang menyelamatkan. Kalau dikatakan ada kasih yang menyelamatkan, berarti ada kasih yang tidak menyelamatkan. Demikian bukan? Kalau dikatakan ada kasih yang menyelamatkan, logikanya berarti ada kasih yang tidak menyelamatkan. Apa ada kasih yang tidak menyelamatkan? Bapak Ibu, anak saya yang besar itu, yang 9 tahun, dia punya alergi kalau kebanyakan protein. Jadi kalau makan sekali waktu terlalu banyak, misalnya sudah makan seafood, udang misalnya, lalu makan ayam, daging, bersamaan dalam jumlah yang banyak, dia akan gatal, kemudian seperti melepuh begitu ya, mentol-mentol, kemudian memerah, lalu berair dan menjadi koreng, menjadi luka. Anak saya begitu. Jadi mamanya selalu membatasi. Kalau makan misalnya seafood, udang secukupnya, dihitung jumlahnya. Kalau sudah tadi pagi makan seafood yang protein tinggi, siang mestinya diimbangi yang lainnya, begitu. Tetapi pernah satu ketika kami tinggal dia dengan neneknya di rumah berdua. Kami pergi pelayanan dan ibunya, mamanya itu memberi stok makanan di lemari es gitu ya, bahan makanan. Nah, di situ ada udang, kebetulan kami baru pelayanan dari Tambak, kemudian dioleh-oleh udang gitu ya, seafood ada di lemari. Kemudian ada bakso yang masih beku gitu ya. Lalu ada ayam masih mentah, dan sewaktu-waktu dia
dimasakkan oleh neneknya. Tapi kami sudah menitip pesan, Mbah, simbahnya, tolong diatur porsinya, jangan kebanyakan. Tapi waktu kami tinggal 3 hari dan kami kemudian pulang, kami mendapati anak kami sudah melepuh mentol, korengnya yang alergi tadi sudah berair dan sebagian bernanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Loh Mbah, kenapa? Aku ratego. Neneknya sangat mengasihi cucunya. Jadi ketika cucunya merengek, Mbah, gorengkan udang, kurang, goreng lagi, kasih lagi. Gitu. Siangnya mau ayam, dimasakkan ayam. Sorenya mau telur, masakkan telur. Sampai akhirnya alerginya kumat. Kami tidak menyalahkan mbahnya. Mbahnya ini sangat mengasihi cucunya. Tetapi kasih yang demikian bisa saja membuat anak ini kemudian sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata ada kasih yang tidak menyelamatkan. Kasih yang belum tentu ujungnya baik. Kasih yang sementara, kasih yang tidak memandang jauh ke depan, tidak visioner, tidak melihat masa depan yang lebih baik, lebih cerah ke depan. Hanya sementara sekarang ketika diminta, ketika diinginkan, dituruti, dikasihi. Tetapi ujungnya bisa justru menjadi masalah, menjadi kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kasih Allah. Kasih Allah, Allah ingin mengasihi dengan kasih yang menyelamatkan, bukan kasih yang tidak menyelamatkan. Dengan kasih yang membuat orang-orang yang dikasihi itu pada akhirnya menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi selamat. Tetapi seringkali manusia menginginkan kasih yang justru sementara, yang tidak atau belum tentu menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus pada konteks bacaan kita sedang memberitakan, menyatakan kepada muridnya bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan muridnya dan beralih kepada Bapa. Muridnya mulai gelisah, muridnya mulai seperti anak ayam yang akan kehilangan induknya, takut, gentar. Kalau dari sudut pandang murid-murid, maunya Tuhan tidak usah pergi, tidak usah menjalani penderitaan, tidak usah disalib, tidak usah mati, tidak usah bangkit, dan tidak usah naik ke sorga. Murid-murid maunya nyaman bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu kasih yang menyelamatkan, bukan kasih yang tidak menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan melihat kekekalan. Jauh ke depan, apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Bukan apa yang diinginkan oleh muridnya saat itu. Kita ingat ketika Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan menderita, Petrus menegur, menarik Yesus, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan atau jangan menimpa engkau. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 28 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi lihat ini, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini keinginan murid-murid, supaya Yesus tetap ada di dekat mereka, mengasihi mereka. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus ingin kasih yang dipikirkan manusia. Supaya Allah menjauhkan Yesus dari penderitaan, dari kematian, dan tetap bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Sehingga mereka tetap nyaman. Mereka tenang. Ada Yesus di samping yang kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang dari sudut pandang Allah. Kasih yang tertuju kepada hidup kekal. Kasih yang abadi, kasih yang sejati. Bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang hanya menuruti keinginan manusia, yang sudut pandangnya sangat terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita demikian di dalam hidup kita sehari-hari. Kita maunya Tuhan mengasihi kita dengan cara kita. Aku maunya begini, Tuhan, begitu. Lalu ketika kita mendapati jalan hidup kita, apa yang Tuhan izinkan kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita mengatakan, Tuhan tidak mengasihi saya. Sudut pandang manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan buru-buru berpikir Tuhan tidak mengasihi Bapak, Ibu. Ketika Bapak, Ibu seolah-olah menemui jalan buntu, ketika Bapak, Ibu seolah-olah mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan hidup, jangan langsung berpikir Tuhan tidak mengasihi. Tapi bisa saja Tuhan mengasihi dengan caranya
yaitu kasih yang menyelamatkan, bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang hanya menuruti keinginan kita yang terbatas, tetapi kasih yang sungguh-sungguh melihat jauh ke depan, apa yang terbaik untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak Ibu, kemarin hari Sabtu ada ngopi bersama ya. Ini suatu acara yang saya belum tahu sebelumnya, dan sepertinya saya kira ini bukan kebetulan, sangat berkaitan dengan apa yang saya persiapkan dalam khotbah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemarin ada yang bersaksi bahwa proses Tuhan mengasihi kita di dalam hidup kita, membentuk kita itu kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang kita tidak tahu mengapa begini, mengapa begitu. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak langsung mulus seperti jalan tol. Seret langsung sukses. Seret langsung berhasil. Langsung spektakuler. Langsung luar biasa. Kadang-kadang realitanya tidak begitu. Tidak semulus itu. Tidak semudah itu. Tetapi ketika kita ingat bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang menyelamatkan, maka kita akan terus percaya dan mengikuti prosesnya. Amin. Itu yang pertama sebagai pelajaran bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini. Lalu yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kasih yang menyelamatkan itu? Kalau tadi yang pertama, kasih yang menyelamatkan adalah kasih yang kekal. Kasih yang berorientasi pada kekekalan. Yang kedua, kasih yang menyelamatkan itu adalah kasih yang bersifat relasi personal yang intim, yang dekat antara Allah dengan yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menegur murid-murid. Yang pertama dari pertanyaan Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu jawab Tuhan Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa maksudnya ini, Bapak, Ibu? Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa jalan ke surga itu bukan suatu teknis, metode, cara, tahapan yang mesti kita jalani satu-satu untuk mencapai Bapa, mencapai surga, mencapai hidup kekal. Bukan seperti itu, Bapak, Ibu. Tetapi jalan itu adalah person, pribadi Yesus Kristus. Manusia berpikir mekanistis, teknis begitu. Kalau saya mau menuju suatu tempat, caranya gimana? Naik apa? Berapa lama? Arahnya kemana? Kapan? Tetapi Tuhan Yesus mau mengalihkan perhatian itu bukan kepada soal cara-cara saja, prosedur, tetapi kepada pribadi Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau demikian berarti engkau sudah tahu jalannya, karena akulah jalan. Tetapi ada yang mengejutkan juga, tanggapan Filipus. Kalau begitu Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Yesus kemudian agak marah ya mungkin nadanya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama
Aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Murid-murid Yesus sudah beserta dengan Yesus minimal 3 tahunan. Tapi ternyata belum mengenal dengan sungguh siapa Yesus. Karena mungkin sibuk dengan ketentuan-ketentuan, prosedur, kerumitan, cara-cara yang diajarkan banyak orang untuk bisa mencapai surganya Bapa. Tetapi lupa bahwa yang utama adalah mengenal person itu sendiri, pribadi itu sendiri. Sudah ada di dekatnya pribadi itu dan bersama-sama dengan mereka, tetapi tidak dikenalnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau murid-murid Yesus sudah bersama-sama Yesus secara langsung, bisa belum kenal siapa Yesus, bagaimana dengan kita? Ada kemungkinan bukan? Kita sibuk dengan banyak hal, tetapi kalau kita disorientasi atau salah orientasi, maka kita bisa saja ternyata belum mengenal pribadi yang menyelamatkan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika berbicara tentang hal ini pada ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ada yang menarik dari istilah mengenal ini, Bapak Ibu. Istilah mengenal ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Perjanjian Baru, itu menggunakan kata ginosko. Kata ginosko ini, Bapak Ibu, ini dalam rangka menjelaskan maksud yang lebih dalam itu ya Bapak Ibu. Bukan gagah-gagahannya. Ini adalah bentuk pengenalan yang bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengalami, berjumpa, sungguh-sungguh saling tahu satu dengan yang lain antar pribadi. Jadi pengenalan yang bersifat personal, Bapak Ibu. Seperti saya dengan istri saya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, istilah ini juga menjadi idiom atau bahasa figuratif untuk, mohon maaf, hubungan suami istri. Jadi kalau berhubungan suami istri, suami dengan istri, itu bisa dipakai istilah ginosko ini. Artinya mau menggambarkan suatu pengenalan yang sangat intim, sangat dekat. Bukan sekedar tahu. Saya tahu, saya pernah lihat Bapak itu sepintas. Tapi tidak begitu mengenalnya. Hanya tahu, sekedar tahu. Tetapi kalau suami dengan istri, istri dengan suami, kenal persis dari ujung rambut sampai ujung kuku. Seleranya apa, yang membuat dia tidak suka apa, makanan favoritnya apa. Bapak Ibu, saya berupaya mengenal istri saya itu sampai sekarang memang belum sempurna pengenalannya ya. Tetapi setidaknya lebih baik dari awal saya menikah. Gitu. Biasanya saya dulu kalau pulang dari bepergian, misalnya topi ya, pakai topi langsung lepas, taruh di meja, biasa taruh di tempat. Kemudian kalau mencet odol itu, kalau mau sikat gigi, ya basing lah, bebas gitu ya. Mencetnya dari ujung, dari bawah gitu ya. Tapi saya baru tahu kalau dari bepergian
naruh barang, ternyata menurut versi istri saya, harus di tempatnya. Kalau taruh topi langsung di meja, dia akan ngomel sepanjang hari itu. Jadi harus cantel di sana. Berikutnya, karena saya sudah kenal maunya begitu, setiap pulang topi nggak saya taruh di meja, tapi taruh di tempat yang sudah disediakannya untuk nyantelkan topi. Kalau mencet odol juga gitu, mencetnya tidak dari pas atasnya gitu, tapi dari bawah dulu dipelurut begitu kan ke atas. Maunya begitu. Hal-hal sedetil itu orang lain di luar keluarga saya mungkin tidak tahu, tidak kenal. Tapi saya kenal. Karena saya sangat dekat dengan istri saya. Itulah maksud kata ginos. Pengenalan yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Sekiranya kamu mengenal secara intim, dekat, personal dengan saya, kamu juga mengenal Bapa surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita makin lama makin kompleks. Dunia kita makin lama makin sibuk. Tetapi kalau kita lupa dengan pribadi yang harusnya dengan intim kita kenal, maka kita bisa kehilangan arah. Bisa tidak tahu apa yang kita imani, Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu yang bekerja di luar sana, yang bukan sehari-hari bekerja di bidang rohani. Rohaniawan pun seperti saya, mungkin Pak Pendeta, yang sibuk dengan pelayanan-pelayanan, kalau tidak waspada, bisa saja disibukkan dengan semua itu dan menjadi tidak mengenal Yesus dengan intim, dengan personal. Kemarin di ngopi ini juga disinggung Pak Pendeta. Lalu kemarin Pak Pendeta ada pelayanan ke LP dan sempat bercerita bahwa khotbahnya tentang anak yang hilang ya. Saya juga terkesan dengan cerita anak yang hilang ini, Bapak Ibu. Tetapi bukan dengan anak bungsu yang pergi itu. Justru dengan anak yang sulung ini saya sangat tertempelak, terpukul. Anak sulung ini tidak pernah meninggalkan bapaknya, rumahnya. Dan dikatakan dalam Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 30 itu, dia katakan, aku selalu menuruti perintah Bapa. Tidak pernah aku melanggar perintah Bapa, katanya. Dan ketika adiknya yang dari foya-foya menghabiskan seluruh hartanya itu kemudian kembali, ya kan? Lalu bapaknya menyambut dengan sukacita dan membuat pesta besar. Apa yang dilakukan anak sulung? Bagaimana sikapnya? Ada yang ingat Bapak Ibu? Anak sulungnya marah besar. Dia protes kepada bapaknya. Mengapa adikku yang sudah menghabiskan harta, bergaul dengan para pelacur, hidup tidak benar? Kenapa ketika pulang Bapa membuat pesta bersukacita? Bapak, Ibu, dan Saudara, anak sulung yang selalu berada di rumah bersama bapaknya ternyata tidak mengenal hati bapaknya. Oleh sebab itu dia marah, dia protes, dia tidak terima. Kenapa Allah, kenapa Bapa berbuat begitu terhadap anaknya yang bertobat? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kesibukan aktivitas kita, pelayanan kita, persembahan-persembahan yang kita berikan,
apapun yang kita kerjakan, baik di dalam keluarga maupun di gereja, di pekerjaan, kita mesti berhati-hati. Jangan sampai disorientasi. Jangan sampai kehilangan orientasi kepada person, pribadi, Allah itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Saya mendengar bahwa gereja ini sebentar lagi akan dibangun. Artinya ada perkembangan yang terus terjadi, kemajuan. Yang perlu diingat, kalau kita terus maju berkembang, menjadi besar, janganlah hanya larut di dalam kebesaran itu, tetapi terus waspada, mengenal pribadi Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh keintiman, sehingga ketika kita mengenal Yesus Kristus dengan intim, pada saat itu kita juga mengenal Bapa. Itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu yang terakhir, kalau Allah rindu menyatakan kasih yang menyelamatkan, bagaimana respon kita? Kita juga perlu merespon dengan iman yang menyelamatkan. Kalau demikian berarti ada iman yang tidak menyelamatkan. Kok bisa Pak ada iman percaya kok tidak menyelamatkan itu? Di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya di ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau demikian ciri orang percaya itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Kalau dalam bahasa Jawa tadi lebih wigati, lebih penting gitu, daripada yang sudah dikerjakan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang percaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan? Kalau kita mau jujur, tidak semua orang yang mengaku percaya sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa bisa demikian, Bapak? Mengapa bisa ada orang yang mengaku percaya tetapi tidak ikut dalam kegerakan pekerjaan Tuhan? Percayanya seperti apa ini? Inilah percaya yang tidak menyelamatkan. Percaya yang menyelamatkan adalah yang mengenal dan mengandalkan Yesus dan menyerahkan dirinya, bersama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Tentu saja maksudnya bukan harus semuanya jadi pendeta atau rohaniawan, Bapak Ibu. Tetapi pekerjaan Tuhan sangat luas dan besar. Kita bisa ambil bagian dalam kapasitas kita masing-masing. Tetapi yang paling penting, kita mau menjerumuskan diri atau dijerumuskan oleh orang lain, kemarin dalam bahasa ngopi itu, ke dalam pekerjaan Tuhan yang besar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Agar kita menjadi jelas bedanya iman yang menyelamatkan dan tidak, ada satu ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita dengar, Bapak Ibu, tentang seorang yang namanya Mr. Blondin. Sudah pernah dengar kisah ini? Ya, Mr. Blondin ini adalah seorang yang bermain akrobat atau sirkus, Bapak Ibu. Satu ketika dia membuat satu tantangan akrobat yang ditonton ribuan orang, banyak orang, di sebuah air terjun yang sangat tinggi, air terjun Niagara. Dia membentangkan tali baja dari ujung sana sampai ujung sana. Lalu tengah-tengahnya itu air terjun dengan jurang yang sangat dalam, ya, dan batu-batu di bawahnya. Dia membentangkan tali baja. Lalu
Karena dia sudah berlatih sebagai pemain sirkus. Dia kemudian katakan, penonton, saya akan berjalan dari ujung sini, tepi yang sini ke tepi yang sana. Percayakah saya akan berhasil? Karena banyak penonton ini sudah tahu bahwa Bapak ini adalah pemain akrobat. Mereka katakan, percaya, berhasil. Akhirnya dia mulai jalan, memang sekalipun orang bilang percaya, tentu ada rasa was-was, jangan-jangan jatuh dan masuk ke jurang yang dalam itu. Lalu dia berjalan selangkah demi selangkah, akhirnya berhasil sampai ke tepi yang di seberang. Penonton bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Kemudian dia katakan, saya akan buat tantangan lagi. Kalau tadi saya hanya berjalan seorang diri, tanpa alat, tanpa yang saya bawa. Lalu dia, sekarang saya akan menuntun gerobak dorong, lori. Di sini disebut apa ya? Gerobak sorong itu. Angkong. Dan saya akan menaruh beban 70 kilo di angkong ini. Akan saya dorong ke seberang. Penonton, apakah saya akan berhasil? Penonton bersorak, pasti berhasil. Percaya. Lalu dia mulai berjalan dengan angkong ini. Ada karung berisi beban 70 kilo. Singkat cerita, kemudian dia berhasil juga. Penonton bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Hebat Pak Blondin. Yang berikutnya, dia tidak puas dengan tantangan yang kedua itu. Dia berseru kepada penonton. Penonton, kalau tadi saya berhasil membawa barang 70 kilo dengan angkong. Sekarang, saya mau kembali menyeberang ke sana dengan membawa orang, manusia, yang bobotnya 70 kiloan. Ke bawah tidak apa-apa, ke atas sedikit tidak apa-apa. Kira-kira saya akan berhasil atau tidak, penonton? Karena penonton sudah melihat 2 kali dia menyeberang berhasil, penonton berseru, berhasil, percaya. Berhasil. Lalu Mr. Blondin katakan, kalau Anda percaya saya akan berhasil mendorong gerobak dengan ada orang di atasnya, siapa yang berani saya dorong? Siapa yang mau maju dan naik gerobak dorong ini, angkong ini, dan saya dorong ke seberang? Kira-kira bagaimana penonton Bapak? Diam. Percayakah saya akan berhasil mendorong angkong ke seberang? Percaya. Kalau percaya, siapa yang percaya dan mau saya dorong ke seberang? Semua penonton diam. Tidak ada yang berani menyerahkan dirinya didorong oleh Mr. Blondin. Singkat cerita, ketika semua orang sudah diam, saling tunjuk, kaulah. Tidak ada yang mau maju. Lalu kemudian setelah agak senyap, ada seorang anak kecil. Dia maju, dia katakan, saya berani. Saya mau didorong di atas gerobak itu. Lalu penonton ribut, wih, anaknya sopo? Anaknya siapa ini? Nanti kalau jatuh, mati gimana? Lalu anak itu tidak menghiraukan kata-kata penonton, dia tetap datang, lalu dia naik di gerobak itu. Dan kemudian Mr. Blondin dengan tenang mendorong gerobak dengan anak itu ada di atas angkong gerobak sorong itu. Dorong, semua penonton deg-degan, cemas,
Jangan-jangan nanti kepleset, jatuh, mati anak. Tetapi anak ini dengan tenang menikmati naik gerobak disorong oleh Pak Blondin itu. Singkat cerita, sampailah mereka ke seberang dengan selamat. Dan penonton kemudian bertepuk tangan. Oh, luar biasa. Hebat, luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa bedanya percayanya penonton dengan percayanya anak kecil? Bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh percaya dengan benar? Anak kecil atau penonton? Anak kecil. Penonton itu memang bersorak-sorak memuji kehebatan Mr. Blondin. Hebat Bapak, luar biasa. Luar biasa. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau mau saya dorong? Diam. Anak kecil itu bedanya, dia tidak berteriak-teriak, dia tidak berkoar-koar, dia datang, dia naik, dia percayakan dirinya, didorong sampai berhasil ke seberang. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Itulah respon yang menyelamatkan terhadap kasih yang menyelamatkan dan respon yang tidak menyelamatkan. Respon yang tidak menyelamatkan adalah respon penonton. Orang kalau ditanya percaya, percaya. Haleluya, puji Tuhan, Anda percaya Tuhan berkuasa, percaya. Percaya Tuhan sanggup menuntun hidup Anda, percaya. Beranikah Anda dituntun oleh Tuhan? Menyerahkan diri? Diam. Oleh sebab itu tidak banyak orang yang melakukan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak pertimbangan yang lain, seperti penonton-penonton itu. Hanya bisa bersorak tetapi tidak mau menyerahkan dirinya. Dituntun, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Allah sudah memberikan kepada kita kasih yang menyelamatkan. Dan kita perlu merespon dengan respon iman yang menyelamatkan juga. Agar kita bisa terlibat di dalam kegerakan pekerjaan Tuhan yang besar di dunia ini. Amin. Siap dituntun oleh Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami telah menerima kasih yang kekal, kasih yang menyelamatkan hidup kami, bukan kasih yang